حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirat yang semoga senantiasa diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hartanya, diberkahi rumah tangganya, dan insyaallah bahagia di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa mengawali untuk mengkaji daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang insyaallah penuh barokah, di masjid yang insyaallah menjadi sentral rahmatnya Allah, Masjid Hayya 'alas Shalah, yang mana warisan ini kadang lucu hadirin. Kalau warisannya orang tua diperebutkan, sampai diperkarakan ke pengadilan. Tapi kalau warisannya Kanjeng Nabi Muhammad diterlantarkan. Gak ada yang mau memperebutkan di Jarno. Dan ilmulah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok subhanallah gak ada yang rebutan? Kan seperti itu. Dan alhamdulillah kita masih diundang, berarti kita masih berhak mendapatkan jatah warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saged istiqamah, amin ya rabbal alamin. Niki ibu-ibu nggih wonten nggih? Alhamdulillah. 2 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bisa dikumpulkan untuk mengawali daripada kajian ilmu. Yang mana hadirin rahimakumullah, kalau dipikir-pikir kula panjenengan ini cukup sudah menjadi pejuang rupiah. Cukup sudah banting tulang demi dunia, jam 8 sampai jam 5 semua terkuras untuk masalah dapur, untuk masalah kebutuhan pribadi, untuk cicilan, untuk arisan dan seterusnya. Sudah banyak terkuras. Lah kira-kira akhiratnya ini sik kober napa mboten? Masih sempat kita dapatkan apa juga luput. Maka dari itu waktu di antara maghrib dan isya adalah waktu yang sangat tepat, momen yang paling pas untuk kita mengambil, untuk kita mempersiapkanlah perjalanan kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Biar hidup di dunia senang, di akhirat juga senang. Dan kadang kita ini seringkali memikirkan bagaimana hidup enak tapi lupa mati yang enak. Ya, dengan apa? Ya taklim ini ditinggalkan. Tidak ada pembekalan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, "Ala inna dunya mal'unah." Ketahuilah dunia itu semuanya terkutuk. Dunia enggak ada baiknya. Dunia itu enggak ada baiknya. Mal'unun ma fiha. Di dalamnya juga isinya masalah.
terkutuk semuanya, kecuali zikrullah wa mawalahu. Yang pertama kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kenikmatan yang kita gunakan untuk mengingat Gusti Allah. Niku mboten napa. Tambah sugih, tambah perhatian kali fakir miskin jos. Tapi kalau tambah sugih ya, kemudian dihabiskan untuk hura-hura saja, maka itu juga terkutuk. Yang kedua, wa alimun, orang yang berilmu, wa muta'allimun, orang yang mau mencari ilmu. Itu enggak dapat imbas kutukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Masih menyempatkan untuk menambah ilmu. Maka dari itu hadirin, kenapa sih ilmu tadi, mencari ilmu atau orang yang berilmu itu kok nggak dapat kutukannya Allah? Karena dia tahu tugas dia diciptakan ini, tahu tujuannya, eling akhirat, eling nang Gusti Allah. Oke lah paginya macul sawah, oke lah paginya macul, kita anggap macul itu sebagai kerja, macul di pasar dan seterusnya, nyari rezeki. Tapi malamnya juga macul swarga, macul akhirat, mempersiapkan akhiratnya. Ya, itu yang menjadikan mereka tidak terkutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingat kepada akhirat. Nabi Muhammad dawuh, orang yang pinter itu bukan yang bisnisnya sukses, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang pendidikannya tinggi dan seterusnya. Orang yang cerdas yaitu mereka yang menyempatkan waktunya untuk akhirat. Itu yang penting hadirin, menyempatkan waktunya untuk akhirat. Adalah kesempatan untuk akhiratnya, bukan 365 hari ini berlalu begitu saja, gak ada ilmunya, gak ada kenangannya, gak ada PDKT kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, sekalipun Anda sudah ibadahnya bagus, banyak rutinitas, aktivitas yang dilazimi daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, duhanya, witirannya, bacaan Qur'annya, puasanya, ada rutinannya. Tapi kok enggak suka taklim? Kata Imam Syafi'i, la khaira fi. Orang itu enggak ada baiknya. Ibadah kenceng tapi tidak ditambahi dengan taklim, la khaira fi, enggak ada baiknya. Kenapa? Karena dia sangat mudah nanti dipermainkan oleh syaitan. Bahkan setan untuk menggagalkan dia, untuk merusak agamanya, cuma butuh satu pasukan. Kalau cuma ngandalkan ibadahnya, ngandalkan puasa, tasbihnya, ngajinya, itu setan cuma butuh satu, nggak butuh banyak-banyak untuk menggempur dirinya. Tapi kalau dia berilmu, setan kewalahan. Oke? Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan, ya, la khaira fi man la yuhibbul ilma. Enggak ada baiknya orang kalau enggak suka ilmu, sekalipun ahli ibadah. Kalau sampai kita tarik kembali hati, kenapa sih Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal belum sempat ibadah? Malaikat sudah ratusan tahun ibadah. Karena apa? Berilmu. Ada dilebihkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadahnya ilmu itu jauh lebih besar daripada ibadah sunnah yang lainnya. Mungkin jangan sering dengar ya, menuntut ilmu itu pahalanya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat. Oke, sampean satu hari 18 rakaat niku sampun telat-telat. Oke, ini 1000 rakaat masih lebih baik Anda nuntut ilmu. Dan lebih baik daripada Anda menziarahi 1000 orang yang sakit. Jelas sih kalau kita menjenguk orang sakit nggak mungkin kosongan toh. Pasti ada bawa buah, pasti ada bawa roti, pasti ada bawa susu. Terus sampai yang disambangi itu ada 1000, kira-kira habis berapa? Itu masih lebih baik sampai taklim.
Okay. Dan yang terakhir apa? Lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Covid sekalipun nggak sampai sehari 1000 yang mati, nggak sampai 1000 yang meninggal dunia. Dan pahalanya ilmu lebih afdal daripada itu semuanya. Ngoten hadirin, sampai sahabat Sayyidina Umar bin Khattab dahulu masih masa merintis gitu. Di Mekah kaya raya, pindah ke Madinah mulai dari nol lagi. Kados ten pom bensin. Mulai dari nol nggih. Nggih. Tidak ada hartanya sama sekali. Akhirnya beliau dapat rumah agak jauh dari rumahnya Kanjeng Nabi, dari perkotaan agak jauh. Sehingga enggak bisa melazimi 100% majelisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Enggak mati akal hadirin. Enggak mati akal. Apa yang dilakukan oleh beliau? Dia ngajak tetangganya. Itu loh, tetangga yang kompak, ya, tetangga yang solid. Diajak tetangganya, dijak janjian. Pak, sampai nampi aku lak podo-podo nyambut gawe ya. Nggih. Ya napa? Ayo kita gantian. Sedino sampean hadir majelis Kanjeng Nabi, sedino meneh awakku. Nanti yang sampean dengarkan dari taklim itu sampean ceritakan ke saya. Nanti kalau giliran saya taklim, saya ceritakan kepada sampean. Supaya apa? Kita tidak kudet. Kudet itu kurang update. Kita selalu update dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sebegitunya. Jadi beliau menganggap jarak bukan alasan, usia bukan alasan, oke, kerjaan bukan alasan. Pasti ada kesempatan. Kalau orang punya kemauan pasti menemukan 1000 jalan. Tapi kalau orang sudah males, orang tidak memiliki semangat, pasti menemukan 1000 alasan. Sahabat seperti itu. Ya apa carane? Ngaji kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ya itulah, supaya kita ini ada ngerimnya. Ya, dunia itu Pak, kalau sampean yang naik di atasnya enak, sampean menikmati. Tapi kalau dunia yang naiki sampean yang mikul dunia sakit semuanya. Lho nggih. Kalau sampean dikasih kaya tambah ngeluh, ojo dadi sugih wis. Kasih uang lebih, dikasih rezeki lebih, lah kok tambah munting. Ya, kok tambah ngamuan. Oh, pas-pasan ae wis. Tapi kalau semakin kaya, semakin plong. Oh, ini punyanya Gusti Allah, monggo. Silahkan jadi orang kaya. Karena apa? Anda tidak ditunggangi oleh dunia. Dunia itu selagi tidak menguasai kita masih aman-aman saja, masih enak. Oke. Seperti halnya perahu. Perahu itu selagi berlayar di atas air nggak ada masalah, sekalipun kedalamannya ribuan meter, selagi perahunya berlayar di atas air. Tapi kalau airnya sudah masuk ke perahu, wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelem, bahaya. Meskipun yang masuk bukan ribuan liter. Begitu juga dunia. Oke lah kalau panjenengan nyari dunia, oke lah kita bekerja serius. Oleh kerja ini kreatif hadirin, oke, cerdas kalau nyari uang. Tapi kalau nyari pahala kadang kurang cerdas kita ini, ya, kurang kreatif. Wis pokoknya sembahyang. Kan ada yang ngomong seperti itu, wis pokoknya sembahyang lah mari ya. Ya oke. Tapi kalau sampai cuma syukur sembahyang, tidak ada membentengi, maka dunia akan masuk dengan mudah. Monggo golek dunia tapi diimbangi dengan akhiratnya. Maka dari itu diadakan kajian seperti ini untuk apa? Untuk menyeimbangkan kula panjenengan agar dunia oleh akhirat yo oleh. Ojo sampai sugih ndek dunia, ndek akhirat jadi pengemis pemulung, minta sana minta sini, tolong aku buat apa? Seperti itu nggih. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan malam pertama ini langsung diuji sama Allah. Ya ngaji temenan apa gak sih? Tak kayak udan titik. Tak sirami udan sedidik. Ya, kira-kira hujan itu menjadi alasan apa tidak? Alhamdulillah hujan tidak menjadi alasan, jamaah tetap datang, jamaah tetap ya
tetap melanjutkan niatnya, tekadnya untuk mencari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang akan kita bawakan setiap Selasa awal bulan itu dari 2 kitab. Pertama, kitabnya berjudul Risalatul Mudzakarah, karya daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau sudah aktif berkarya sejak umur 18 tahun. Sudah sakit nyetak kitab, ya, sudah mempunyai hasil daripada penelitiannya. Kira-kira anak zaman sekarang umur 18 tahun bisa apa? Bisanya ngapain? Dikongkon golek duit gak iso, dikongkon khataman Quran yo gak iso. La haula wala quwata illa billah. Jadi ala kulli hal, kitab yang kita baca bukan dari sembarang orang. Ya, kitabnya beliau ini sampai sekarang dikaji di belahan Afrika, Eropa dipakai. Alhamdulillah di Asia juga marak, juga sering dipakai. Karena apa? Kitabnya itu bersih. Maksudnya bersih bagaimana, Ustaz? Bersih dari provokasi. Kitabnya ini menjadikan kita lebih damai. Mantun ngaji ki plong, ati adem, keluar seneng, bukan keluar ngelihat orang itu mukanya seperti syaiton semua yang nggak ke masjid, enggak. Ngelihat orang lain nggak tega dan seterusnya. Ya, kitab ini kitab yang steril daripada provokasi, daripada kebencian, ya, daripada kesesatan, murni untuk mengajak kita mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca. Di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua perkara awalilah dengan bismillah. Awalilah dengan bismillah, karena di situ Anda minta bantuannya Allah. Kalau tanpa bismillah enggak ada barokah. Ya, sampai Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan kalau kamu merasa malas, mager kalau bahasanya anak sekarang, malas gerak, malas mau ngapa-ngapain, malas, ya, kemudian hatimu ini lagi gak bad mood, perasaan ini lagi susah, maka perhatikan, bisa jadi sampean ini kurang tekun, kurang perhatian dengan membaca bismillah dalam aktivitas. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat yang dibawakan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah pernyataan malaikat. Pernyataannya para malaikat. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama makhluknya, mereka enggak tahu. Ketika enggak tahu, mereka enggak sok tahu. Enggak tahu, ngaku. Apa yang dikatakan? Maha suci Engkau ya Allah, kami hanya mengetahui apa yang Kau beritahu. Yang kami enggak tahu, kami angkat tangan, enggak berani ikut-ikut. Kalau enggak tahu, ngaku tidak tahu, bukan sok tahu. Seperti itu hadirin. Pertama sudah diucapkan seperti itu oleh Imamul Haddad. Menunjukkan apa? Kitab yang saya sampaikan ya atas kemampuan saya. Yang enggak tahu, yang enggak saya cantumkan. Kemudian beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berawal, spesies manusia itu awal ciptaannya dari tanah. Nabi Adam ini dari tanah dicampur air, dibentuklah jadi manusia. Itu spesies pertama, bahan utamanya dari tanah. Kemudian untuk berkembang biak itu menggunakan cairan sperma, maaf. Itulah kita. Ya, sama beliau di awal sudah disinggung, syukur nang Gusti Allah sampean iki biyen diciptakno dugi lemah.
Bae sampean tekok lemah, sampean nang bapake, nang sak terus sampai ke Nabi Adam itu dari sperma. Sadar nggih? Dados kula panjenengan ini aslinya bukan siapa-siapa. Ya, beliau sudah di awal memberikan shock terapi. Jangan sok-sokan. Ojo rumongso. Sampean iki bene lemah, tanah itu ndak ada yang ditaruh di atas, pasti di bawah. Ditek-itek sampean, dulu itu diinjak-injak. Kemudian untuk berkembang biak lewat sperma. Maka itu dikatakan ya oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, dikatakan oleh Al-Ahnaf bin Qais, ajaban libni Adam, saya gumun, saya heran sama manusia ini. Kaifa yatakabbar, kok masih sombong, kok masih ndegek, kok masih ndangak. Leres nggih basa Jawa lak ngoten. Wa qad kharaja min majral bauli marratain, sedangkan dia itu 2 kali keluar lewat tempatnya pipis. Kapan? Ketika masuk ke dalam rahim, kemudian kedua ketika keluar dari rahim. Saya tanya, pernah nggak sampean mengeluarkan sesuatu berharga lewat kelamin sampean? Gak bakal pernah. Ada yang mengeluarkan emas melalui kemaluannya, ada yang mengeluarkan perak melalui kemaluannya, ada yang mengeluarkan permata melalui kemaluannya. Gak ada. Yang keluar dari kemaluan itu semua sesuatu yang kotor. Lah kula panjenengan keluarnya dari sperma, lahirnya dari sperma, keluar dari tempat kencing ataupun kelamin tadi itu. Subhanallah. Dari awal sudah dikasih shock terapi. Ya, ojo rumongso. Jangan sok-sokan. Kenapa? Karena ilmu itu tidak mungkin bisa digapai oleh 2 orang. Yang pertama orang sombong, yang kedua orang yang pemalu. Isinan gak enakan. Badhe tanglet maju mundur napa isin kula. Nah, iki gak bakal oleh ilmu. Atau lho, sapa ingsun sapa sira. Wis iku gak bakal oleh ilmu. Kualik nggih. Sapa sira sapa ingsun. Ini ki Arab maklum, nggih, Arab Jawa. Ya, sapa sira sapa ingsun. Ala kulli hal, Habib Saleh Al-Idrus itu setiap buka kelas baru, pertama yang disampaikan oleh beliau, wahai muridku, pesan saya 2. Ojo sombong, ojo isinan. Karena apa? Selama apapun kamu nyantri, kalau sifat ini masih melekat pada dirimu, gak bakal berhasil. Ya, gak bakal manfaat. Ngaten nggih? Gak bakal manfaat. Maka dari itu filosofinya sama seperti hujan. Dikatakan oleh Imam Zarnuji, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu gak bakal ketemu dengan orang yang sombong. Seperti halnya kasaili harbun lil makanil ali. Banjir itu tidak bakal sampai ke dataran yang tinggi. Padahal banjir ini bawa berkah, hujan maksudnya. Ya, air hujan, banjir. Kalau di Arab sana hadirin, irigasi itu mengandalkan air hujan. Ditampung waduk, disalurkan. Di tempat yang tinggi nggak bakal kedapetan, nggak bakal merasakan segarnya air hujan tadi. Begitu juga ilmu tidak akan sampai kepada orang yang sok-sokan. Ngapunten sangat niki sedaya insyaallah nggih sampun mutu, sampun boyot. Anu ngoten nggih. Duwe putu bakal cicit. Ya, setelah cucu itu cicit. Sampai cicit. Sedangkan saya statusnya masih baru punya anak. Hitungane bedoe tange. Tapi ngapunten, di sini sampean jangan ngelihat saya. Jangan ngelihat figurnya, ngelihat yang disampaikan, titik. Karena muridnya Kanjeng Nabi Muhammad, pamannya jadi muridnya. Pamannya jadi muridnya. Sehingga suatu ketika Sayyidina Abbas ini ditanya oleh salah satu sahabat, wahai Abbas,
kalau boleh tahu, sampean kalian Nabi Muhammad niku sepuh sinten? Kata beliau apa? Lebih besar Nabi Muhammad, tapi saya lahir sebelum Nabi Muhammad. Napa? Sungkan mau ngomong tuwe anakku timbang Muhammad. Ngajeni kanjeng Nabi. Pamannya juga taklim sama beliau. Nggih, dados lintas usia lah. Ilmu itu kita lihat yang disampaikan, jangan lihat figurnya. Ya, kalau lihat figurnya repot. Wih, iki arek kapan iki? Si gurung uwanen dan seterusnya. Kalau cari ilmu itu ambil filosofi telur ayam. Sedaya lak mak purun ndok pitik sih. Nggih, lek kepepet males masak nyeplok endok kan sedaya ngoten nggih. Semuanya suka telur. Apakah sampean cari tahu telur itu keluarnya dari mana? Endok itu kondisi. Ada yang kepo kepingin tahu endok iki metune teko endi kok enak. Kan enggak ada, wis dipangan aja, yang penting bergizi, yang penting sehat. Lek sampean titeni, sampean usut, sampean urut, gak kolu mangan. Boten wis dahari kok gak enak kabeh rasane. Napa? Karena keluarnya bahasa Inggrisnya dari buri'en ajam. Dari pantatnya ayam. Sampean mikir, iki metu teko endi? Wis gak kolu mangan. Ilmu ya sama, hadirin. Iki sapa? Aduh, gak ono marine lek ngoten. Nggih, tidak ada selesainya. Anggap ini adalah pipo. Asatid yang ngajar, yang nyampaikan itu anggapan PVC mawon. Sumbernya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekal pertama untuk nyari ilmu, jangan sampai rumongso, jangan sampai pemalu. Kemudian Sayyidah Aisyah dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, ada 3 hal yang sangat mulia, yang sangat menguntungkan. Itu filosofinya dimulai dengan kasroh. Apa saja? Al-ilmu, ilmu, pengetahuan. Al-ghina, kekayaan. Al-khisbu, kemakmuran. Ini 3 hal. Huruf pertamanya itu di kasroh, ainnya pakai kasroh. Ilmu, ghina, ghainnya pakai kasroh. Al-khisbu, kemakmuran, khoknya pakai kasroh. Kasroh di dalam bahasa Arab itu maknanya hancur, remuk. Sehingga beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, ulama Nusantara, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi, ya, tandingan ulama internasional. Beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan semuanya dimulai dari kasroh. Kasroh itu maknanya Pak, remuk, pecah. Kalau ilmu nggak dimulai dengan pecah, pecah harga diri, pecah, ya, gengsi, nggak bakal dapat pengetahuan, nggak bakal dapat kalau belum dipecahkan itu ego. Begitu juga kaya, kate suki gengsi, males ngangkat barang ke pasar, males jadi karyawannya orang. Kapan mau kaya? Begitu juga kemakmuran. Makmur kalau tidak dimulai dengan andap asor, ya nggak mungkin berhasil. Jadi semua filosofinya dimulai dari kasroh, apa? Merendahkan diri. Seperti halnya pohon. Apakah ada tanaman itu yang tumbuh kalau diletakkan di atas genteng? Wonten Bu, nandur duren, wit duren ndukure genteng. Inggile genteng. Wonten? Nggih mboten enten. Ya, gak bakal bisa cukul. Bagaimana caranya? Tanah digali, masukkan itu bijinya. Setelah itu diapakan? Ditutup, diinjak-injak. Diinjak-injak. Oke, diinjak-injak terlebih dahulu. Setelah diinjak-injak tumbuh. Ketika tumbuh, apakah selesai? Enggak. Kena hujan, kena angin,
kena panas. Setelah proses itu dijalani semua, baru ia akan berbuah. Ilmu pun seperti itu. Oke, niki filosofi damel santri khususipun. Lek jenengan sedaya rawuten masjid niki sampun jempol sekawan, alhamdulillah. Sampun, wis gak perlu sing merendah, wis ndak perlu sudah. Sampai mau datang ke masjid, mau silo 45 menit niki alhamdulillah buat. Cuma ini adalah pembekalan ya daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau santri-santri yang mondok singen Pak, waduh, cobaannya besar dari gurunya. Dulu guru itu nggak butuh murid, nggak pakai promosi, ayo masuk pondok saya, nggak butuh. Datang dites, kuat apa enggak, sok-sokan apa enggak, nggak dibukakan rumah, ada yang nggak disapa, nggak ditegur sampai seminggu. Kira-kira kebal apa enggak, gengsi apa enggak, ya dites keangkuhannya. Kalau kula panjenengan wis gak perlu ngoten, wis sudah tidak perlu, seberat itu sudah tidak perlu, pokok nang masjid alhamdulillah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ni'man nisa nisaul ansor, sebaik-baiknya emak-emak itu emak-emak dari kalangan ansor. Duh, kok bisa? Nggih, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fiddin. Mereka kalau tentang ilmu agama enggak malu-malu. Wanita dahulu itu malunya tinggi hadirin. Enggak berani ketemu laki-laki, itu enggak berani. Umpama ngomong sama laki-laki di belakang pintu, suaranya dibesarkan. Ya, bukan di lentur-lenturkan, bukan dimesrah-mesrakan. Nggih, halo, dengan siapa? Enggak. Halo, waalaikumsalam. Padahal perempuan, karena apa? Enggak mau dia ketahuan, enggak mau ditengeri. Sampai ditarim itu, sampai kalau ngelihat sepeda banyak yang dikasih keranjang belakangnya. Opo sepeda dikasih keranjang besar? Kalau keranjang kecil kayak di sini kan wajar, keranjangnya besar. Dan mereka nggak selalu belanja, tapi setiap keluar dipakai. Ada salah satu turis yang bertanya, kenapa sih kok harus dikasih keranjang sebesar itu? Padahal sampean yo gak belonjo. Katanya apa? Iya, biar body istri saya tidak terlihat dari belakang. Masya Allah. Subhanallah, saking malunya. Bukan bangga, komes juga moro bangga. Niki Malang sedaya nggih. Komes iku walian. Aku komes terus dipamerno, enggak, ditutupi hadirin. Kalau sekarang kan masya Allah kayak sepeda sing jentit dukur itu. Oh tambah bangga. Ya, koyok pitik. La haula wala quwata illa. Mereka pemalu. Tapi kalau masalah fikih, masalah agama tanya. Ngapunten ini gimana hukumnya? Tanya sama Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan perkara haid ini kan urusan dalam. Tanya mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu dipuji oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Seperti itu. Kemudian berikutnya wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was sabri min zumratil khasirin. Allah menseleksi di antara semua makhluknya siapa? Orang yang beriman, yang saling perhatian satu sama lain. Perhatian masalah akhirat. Sampean kalau ngelihat ada orang enggak kerja, sakno napa mboten? Sakno, ya Allah wong iki pelungu keluntang, kelundung. Ya mantun di PHK kan melas sampean. Kayak kepingin ngewangi, ngasih lowongan kerja. Itu kan kemanusiaan, manusiawi, itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, kalau sampean lihat orang ini tidak pernah ke masjid, sampean gak teko. Iki top. Saken di wong iki rek ketemu setahun sepisan. Idul Fitri, Idul Adha gak berangkat. Saken gak teko. Perhatian ini lebih hebat. Nggih. Ya,
seperti itu. Ya ini yang dikatakan oleh beliau, yang saling perhatian satu sama lain ya untuk masalah akhiratnya. Bisabri dan sumratil mukminin, dari golongannya orang-orang mukmin. Karena apa? Bistitna'i yahum ba'da'an amma bil khusrani naw'al insani alladhi huwa sa'iral adamiyyin. Karena manusia yang tidak memiliki kepedulian satu dengan yang lainnya, uripe dewe-dewe, independen, dia adalah orang-orang yang rugi. Nanti di akhirat enggak ada yang nolong. Kalau sampai sudah bangun relasi pertemanan akhirat, ada grup info taklim. Oke, jangan info gadang tok. Ya, info laka, info bowo, info jangan, info taklim, info ngaji, ada seminar apa, di-share juga. Seperti itu. Kalau itu sudah terjalin di sini, di akhirat nanti akan saling bahu membahu. Jika ada yang membutuhkan. Kalau tidak, rugi sampean, enggak punya relasi. Tayyib. Ya, wa amara ibadahu alladziina aamanu bit-ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Allah Ta'ala memerintahkan segenap hambanya untuk beriman dan saling menolong kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad mengatakan ad-dinun nasihah, agama bakal kuat, agama bakal berjaya kalau satu sama lain masih suka bagi-bagi nasihat, saling memberikan nasihat, agama masih langgeng. Tapi kalau lepas tangan, iki maksiat terus, ini suka minum, ini suka bawa anaknya perempuan, ya bawa anaknya orang, dan seterusnya suka judi, sampean biarkan jarno wis sing mlebu neraka lah awake, aku lah gak melok-melok, agama akan hancur, agama akan hancur. Loh, berarti harus dikasih nasihat? Enggak harus dikasih nasihat. Nasihat itu enggak harus berbentuk ucapan. Sampean berangkat mas-mas khususon yang masih muda, kalau yang tua ke masjid ini sudah biasa. Lek gak nang masjid ketinang di mana? Mosok si usum wis tuwek, ya wis lentur kulite, wis uwanen, caturan, kala dibuburi ambek bedak. Mosok si usum kok ya luwe lucu, kok ya luwe imut timbang putune, kan ngoten. Ya kalau ndak ke masjid mau kemana lagi? Pasti ke masjid kan. Apa? Cari pensiunan untuk akhiratnya. Wis remek, dunia insya Allah tercover oleh anak mantunya, saiki akhirat. Tapi anak-anak muda yang ke masjid sejak dini luar biasa. Barakallahu fikum. Nabi Muhammad bunga, Gusti Allah bunga. Karena apa? Sejak muda sudah ke masjid. Sampai yang masih muda ke masjid, ngelewati ada tongkrongan, ada kumpulan, sambil ucapkan salam assalamualaikum dengan senyuman, itu sampai sudah seperti orang yang mengajak masuk ke masjid. Itu sudah nasihat. Ya Allah, arek sakmene loh nang masjid. Ya, itu adalah nasihat, itu adalah teguran. Gak perlu sampean ngomong, "Oh, iki lapo gak tau nang masjid." Enggak. Cukup salam, pakai pakaian sopan, berangkat ke masjid, itu sudah ngajak ke masjid. Ya, jadi nasihat bagi yang bisa, tokoh masyarakat yang ngasih nasihat lewat mikrofonnya, ngasih nasihat lewat rapatnya. Tapi kalau yang tidak bisa, tunjukkan nasihat melalui akhlaknya. Taib. Wa annahu waliyul muttaqin wa akhbarhum anna akramahum indallahi atqahum. Dan Allah Ta'ala memberikan kabar bahwasanya di antara seluruh manusia yang paling mulia, yang paling berharga di mata Allah, yaitu yang paling banyak ibadahnya. Jangan disangka yang kaya itu yang lebih terhormat, yang berpangkat lebih terhormat, yang gelarnya buntuti dawa kaya ula SAG, SPD, Sarkup, sampai Sarkup, sarjana kuburan, ya, dan seterusnya. Jangan disangka itu. Dari apanya? Ibadahnya, ke masjidnya, sodakohnya, sosialnya, akhlaknya, itu yang paling mulia di mata Allah. Bukan masalah, oh ini keluarganya fulan, saudagar semua,
Kalau di Indonesia 9 naga. Oh, ini 9 naga, kita hormati. La. Ini berilmu, ini bertakwa, kita hormati. Kenapa? Allah menghormatinya. 9 naga di mata Allah enggak ada artinya. Di mata Allah yang paling bernilai adalah yang paling bertakwa. Makanya Rasul menghilangkan sifat fanatisme kepada seluruh sahabatnya. Enggak ada aku Malang. Ya, aku Surabaya, aku Pasuruan, aku ini, aku Madura, enggak ada. Semua dihapus. Semuanya muslim, sampai yang paling baik, yang paling bertakwa. Makanya Bilal bin Rabah itu diutus untuk azan di atas Ka'bah. Bilal bin Rabah ini dulunya kalau kita bahasakan kuli bangunan, orang enggak terpandang, budak. Akan tetapi sama Rasulullah diizinkan naik di atas Ka'bah untuk azan. Sinten hadirin orang yang pernah naik di atas Ka'bah sampean semerap sinten? Boten enten. Ini diutus untuk azan. Orangnya hitam, gak dayani, bukan orang kaya, suruh naik ke atas Ka'bah. Kalah Raja Salman, dia naik ke atas Ka'bah. Orang-orang di sekitarnya gregeten. Iki wong kalau mulya-mulya nih kok. Diusut keturunannya ya bukan darah biru, bukan Raden, bukan Prabu dan seterusnya. Masalah harta ekonominya ya pres. Masalah fisik yang enggak masuk. Kenapa dia bisa sampai naik ke atas Ka'bah? Nabi Muhammad ingin menghapus yang mulia itu bukan yang berduit, yang mulia itu bukan yang berpangkat, yang mulia itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, karena semuanya pada akhirnya kalau sudah mati, gelarnya hilang semua. Hanya tersisa almarhum. Wis niku mentok. Gelare kula panjenengan pada akhirnya almarhum, almarhumah, titik. Yang lain enggak kita bawa. Yang lain tidak disandingkan kepada kita. Naam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah, la liya'murud dunya wa yajma'ul amwal. Bukan untuk membangun, memakmurkan, mendesain keindahan dunia. Allah menciptakan kita, bukan Allah memerintahkan kita bangun gedung pencakar langit. Allah tidak memerintahkan kita bangun mobil yang bisa nyetir tanpa sopir, pesawat tanpa pilot. Itu bukan perintahnya Allah, perintahnya untuk ibadah. Adapun mikrofon, kendaraan itu untuk mempermudah kula panjenengan ibadah, untuk meringankan kula panjenengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal qad hadzarahum dzalika ala lisani Rasulil Amin al-Qail. Bahkan Allah Ta'ala sudah memberikan peringatan, ya, menggunakan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma uhiya ilayya an ajma'al ma' wa akuna minat tajirin walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Allah Ta'ala memperingatkan kita untuk kembali kepada tujuan kita masing-masing, yaitu surga. Ya, yaitu surga. Apa? Dengan sabdanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, Allah tidak memberikan saya wahyu untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin dan menjadi orang paling kaya. Saya enggak disuruh jadi orang paling kaya sama Allah. Sekarang saya tanya, orang yang paling mulia di seluruh muka bumi ini, di antara seluruh makhluknya Allah, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sugih apa mboten? Mboten. Hah? Belajarnya di mana? Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Allah membuktikan kemuliaan bukan dengan itu semua. Nabi Muhammad mengatakan, saya diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah dan memperbanyak sujud alias
sholat, dan saya diperintahkan untuk menghamba kepada Allah sampai datang kematian. Ibadah sampai mati. Di sini hadirin rahimakumullah, terakhir ya, mengajarkan kepada kita semua, kalau mau menguasai dunia, Islam mau berjaya, bukan karena ekonominya, bukan karena jabatannya. Karena banyak orang di luar mengatakan, kalau kursi-kursi di DPR, kalau kursi-kursi di kementerian itu bukan kita yang menguasai, maka musuh Allah yang akan menguasai. Apakah omongan ini benar? Sekilas benar, sekilas benar, tapi ternyata tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Apakah kita harus menguasai buka pabrik sendiri, bank sendiri, baru Islam akan berjaya? Kalau enggak gitu, Islam enggak bakal maju. Apakah omongan itu benar? Kelihatannya benar, tapi tidak sesuai. Karena apa? Nabi Muhammad ketika dulu berdakwah pernah ditawari, Muhammad ngene ae, sampean gak usah dakwah, gak usah nyebarno agama Islam, sampean kita jadikan presiden, sampean kita jadikan orang paling kaya, semua setor uang ke sampean, sampean yang mengatur seluruh keadaan di kota Arab, di negara Arab ini. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak. Demi Allah, kalau kalian memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan Islam, maka tidak akan aku tinggalkan. Maknanya apa? Kalau sudah megang matahari dan bulan, bukan lagi menguasai negara Arab, tapi menguasai dunia, tetap saya tidak mau meninggalkan Islam. Kalau memang itu solusi, jabatan solusi untuk tersebarnya Islam, Nabi Muhammad bakal mikir, oh iya gak apa-apa sih, aku tak tadi presiden, nanti setelah itu saya sebarkan Islam, kan seperti itu. Tapi Muhammad tidak, dakwah tidak menunggu basic daripada dunia yang sesaat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi istiqomah nggih. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.